Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang pusat pertanggungjawaban, pusat pendapatan, dan pusat biaya. Pertama, pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Sifat pusat pertanggungjawaban: sumber daya yang digunakan, barang atau jasa diukur dari biaya modal. Input dan output. Pusat pertanggungjawaban menerima masukan dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, dan jasa-jasa dengan menggunakan model kerja kapital, seperti persediaan, piutang, peralatan, dan aktiva lainnya. Pusat pertanggungjawaban melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir untuk mengubah input menjadi output, baik yang berwujud atau tidak berwujud. Dalam sebuah pabrik, outputnya berbentuk barang dalam unit-unit staf seperti sumber daya manusia, transportasi, teknik, catatan, dan administrasi, maka outputnya berbentuk jasa. Pendapatan adalah jumlah yang diperoleh dan proses penyediaan output. Hubungan antara input dan output. Manajer bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Di jumlah pusat pertanggungjawaban, hubungan itu bersifat timbal balik dan langsung, misalnya seperti di departemen produksi. Input bahan baku menjadi bagian fisik dari barang jadi. Pengendalian fokus pada penggunaan input minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diperlukan menurut spesifikasi dan standar mutu yang benar, tepat waktu, dan sesuai dengan jumlah yang diminta. Mengukur input dan output. Kebanyakan input yang digunakan oleh pusat pertanggungjawaban dapat dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik. Contohnya jam kerja, liter minyak, dan kWh listrik. Sistem pengendalian manajemen satuan kuantitas tersebut kemudian diterjemahkan ke satuan moneter. Uang merupakan penyebut umum untuk memungkinkan nilai dan berbagai sumber daya yang beragam untuk digabungkan dan dikombinasikan. Nilai uang dari input tertentu biasanya dihitung dengan mengalihkan kuantitas fisik dengan harga per unit. Jumlah moneter yang dihasilkan dari perhitungan tersebut yang disebut sebagai biaya dengan cara biasanya input dan pusat pertanggungjawaban dinyatakan. Biaya adalah suatu ukuran moneter dan jumlah sumber daya yang digunakan oleh suatu pusat pertanggungjawaban. Input adalah sumber daya yang dipergunakan oleh pusat pertanggungjawaban. Efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Dibandingkan dengan efisiensi yang ditentukan oleh hubungan antara input dan output, efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat pertanggungjawaban dan tujuannya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Karena baik tujuan maupun input sangatlah sukar dikuantifikasi. Efektivitas cenderung dinyatakan dalam istilah-istilah yang subjektif dan non-analitis. Efisiensi dan efektivitas berkaitan satu sama lain. Setiap pusat pertanggungjawaban harus efektif dan efisien, di mana organisasi harus mencapai tujuan dengan cara yang optimal. Suatu pusat bertanggung jawab akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu yang tepat dan akan bersifat efektif jika melakukan hal-hal yang tepat. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Jenis pusat pertanggungjawaban digolongkan menurut sifat input dan output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian. Jenis pusat pertanggungjawaban ada 4, yaitu pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat pendapatan yaitu suatu output diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input dengan output. Pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Penjualan atau pesanan aktual diukur terhadap anggaran dan kuota, dan manajer dianggap bertanggung jawab atas beban yang terjadi secara langsung di dalam unitnya. Akan tetapi ukuran utamanya adalah pendapatan. Pusat biaya. Pusat biaya merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai atas dasar biaya yang terjadi pada wilayah yang menjadi wewenang manajer tersebut. Sebagaimana pusat pertanggungjawaban lainnya, pusat biaya juga memiliki masukan dan juga memiliki pengeluaran. Namun demikian, pusat biaya tidak dinilai dalam bentuk keluarannya karena
manajer pusat tidak dapat mengendalikan pendapatan penjualan atas keluaran yang dihasilkan, dan pada umumnya output dari suatu pusat biaya yang sangat sulit untuk diukur secara kuantitatif. Pusat biaya teknik. Pusat biaya teknik atau bisa disebut juga pusat biaya standar merupakan pusat biaya yang sebagian besar biaya yang terjadi mempunyai hubungan fisik yang nyata dengan keluarannya. Contohnya yaitu Departemen Produksi. Manajer produksi bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada di bawah wewenangnya. Pusat biaya kebijakan merupakan pusat biaya yang sebagian besar mempunyai hubungan secara proporsional atau hubungan nyata dengan keluarannya. Keluaran pusat biaya kebijakan sulit diukur secara kuantitatif atau tidak mempunyai hubungan nyata dengan masukannya. Contohnya seperti Departemen Akuntansi, Departemen Personalia, Departemen Penelitian dan Pengembangan, dan juga Departemen Pemasaran. Karena keluaran dan masukan pusat biaya tidak memiliki hubungan fisik atau nyata, maka tidak dapat dinilai efisiensinya. Gambaran ringkas perusahaan. Westport Electric Company adalah salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual produk listrik dan elektronik. Pada tahun 1983, penjualan dari Westport Electric Company ini melebihi 9 miliar dolar Amerika Serikat dan laba setelah pajak melebihi 759 juta dolar Amerika Serikat. Departemen adalah unit operasi dasar perusahaan. Setiap tim terdiri dari beberapa departemen independen, dan setiap tim dipimpin oleh seorang manajer departemen. Manajer departemen bertanggung jawab untuk memperoleh pengembalian atas investasinya. Perusahaan memiliki 25 departemen. Pada tingkat perusahaan terdapat staf riset pengembangan dan 6 staf administratif kantor. Masing-masing dikepalai oleh Wapres, Keuangan, Hubungan Industri, Hukum, Pemasaran, Manufaktur, dan Hubungan Masyarakat. Tanggung jawab staf administratif kantor berbeda-beda, tergantung pada lingkungan yang mereka hadapi. Tanggung jawab staf administratif dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu saran manajemen puncak, pemberian saran bagi divisi operasi dan kantor staf lainnya, koordinasi antar divisi. Kantor staf memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan area kegiatan antar divisi. Problem perusahaan. Dalam pertemuan James King, pengawas anggaran staf bagian administrasi Westport Electric Corporation, produsen besar dan penjual produk listrik dan elektronik, sedang mendiskusikan ketidaksenangannya dengan kenaikan yang diusulkan dalam anggaran dari kantor. Menurut dia, ini tidak dibenarkan, dan indikasi yang jelas tentang kesalahan dalam sistem anggaran perusahaan. Saat ini perusahaan memiliki 6 kantor staf seperti yang disebutkan, dan mereka bertugas untuk memberikan saran kepada manajemen puncak dan divisi operasi serta kantor staf lain. Mereka juga berkoordinasi antara divisi tergantung pada bidang aktivitas mereka. Kantor-kantor staf dianggarkan menggunakan persetujuan anggaran perusahaan prosedur, yang menurut beberapa pejabat seperti King membutuhkan banyak perbaikan. Identifikasi masalah. Sistem penganggaran dari Westport harus dinilai untuk efisiensi dan efektivitas dan mengidentifikasi perubahan yang akan mengembangkan sistem saat ini. Penyelesaiannya yaitu dalam teorinya, efisiensi adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Pusat tanggung jawab A lebih efisien daripada pusat tanggung jawab B. Yang pertama, jika menggunakan jumlah sumber daya yang lebih sedikit daripada pusat tanggung jawab B, namun memproduksi jumlah output yang sama. Atau yang kedua, menggunakan jumlah sumber daya yang sama, namun memproduksi jumlah output yang lebih besar. Sementara, efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Dari teori tersebut, dapat kita ambil untuk menentukan solusi dari masalah di atas. Menurut kelompok kami, ada 2 alternatif yang bisa digunakan. Yang pertama, jika perusahaan ingin tetap mengadakan pelatihan dengan menyetujui jumlah kenaikan anggaran yang diusulkan.
Sebaiknya ada peningkatan output yang dihasilkan staf dari pelatihan tersebut. Jika output staf yang mengikuti pelatihan tersebut dengan staf yang tidak mengikuti pelatihan adalah sama, maka sebaiknya tidak perlu diadakan pelatihan lagi. Dan anggaran yang seharusnya untuk pelatihan dapat dialihkan untuk kegiatan operasional lainnya yang dapat memberikan output yang lebih besar. Perumusan masalah. Bagaimana perusahaan menanggapi krisis keuangan yang terjadi? Apa yang seharusnya dilakukan oleh Westport Electric berkenaan dengan evaluasi masalah yang diangkat dalam kasus tersebut? Analisis. Sebaiknya dalam setiap persetujuan anggaran, semua staf yang berwenang dalam menyetujui anggaran terlebih dahulu mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari intern maupun ekstern yang relevan dan akurat agar anggaran tersebut dapat dievaluasi dengan tingkat efektivitas dan efisiensinya sebelum keputusan persetujuan diambil. Meskipun Wakil Presiden bidang keuangan tidak berhak menyetujui atau menolak anggaran yang diajukan pada rapat anggaran, namun Wakil Presiden bidang keuangan berpartisipasi dan diberikan kesempatan untuk memberikan informasi dalam bentuk hasil atas analisis dari laporan keuangan dan laporan perusahaan. Rekomendasi, jika perusahaan ingin melanjutkan pelatihan dengan menyetujui kenaikan anggaran, maka harus meningkatkan output yang diperoleh dari pelatihan tersebut. Jika output yang mengikuti pelatihan sama dengan output staf yang tidak mengikuti pelatihan, maka pelatihan lanjutan tidak perlu dilakukan. Karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelatihan bisa dialihkan ke kegiatan operasional lainnya. Lebih baik top manajemen memberikan perhatian yang cukup terhadap efisiensi dan efektivitas setiap departemen yang ada di perusahaan. Umumnya, top manajemen biasanya hanya memperhatikan kesuksesan finansialnya, hanya untuk keuntungan yang diperoleh perusahaan dan melupakan kinerja perusahaan. Padahal evaluasi kinerja sangat penting bagi setiap perusahaan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu berkenaan dengan kasus Westport Electric, kami menyimpulkan bahwa sebelum melakukan penganggaran, perusahaan harus melihat tujuan utama dari perusahaan sehingga aktivitas yang dianggarkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Jika perusahaan ingin melanjutkan pelatihan dengan menyetujui kenaikan anggaran, maka harus meningkatkan output yang diperoleh dari karyawan yang mengikuti pelatihan tersebut, di mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan operasional lainnya yang memberikan output yang lebih besar lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.